Baik, selamat malam, Ibu, Bapak, kakak-kakak semuanya. Bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah bergabung dengan kelas mitigasi di malam hari ini. Kita tidak akan menunggu yang lain. Kita akan langsung ke sesi kita. Izinkan saya untuk sharing. Baik, kelas mitigasi ini adalah bagian dari program yang ingin kita bangun untuk bisa lebih melayani Ibu Bapak yang memang berkegiatan, beraksi di kebencanaan, perubahan iklim, dan sebagainya. Dan pertemuan kita kali ini adalah sesi B, yang sesi A-nya kemarin di webinar kita. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan kelas mitigasi di Selasa 15 Juli 2025 ini. Dan sebagai informasi untuk kelas mitigasi secara utuh ada hingga sesi E, namun kami bagi-bagi agar memudahkan Ibu Bapak untuk memilih mana yang sesuai. Pertama, sesi A yang kemarin sudah kita laksanakan itu bagian dari sosialisasi, di mana isinya adalah webinar mitigator gitu, dan outputnya adalah eh, sertifikat webinarnya, seperti itu. Dan kemudian kali ini kita berlanjut ke sesi B untuk coachingnya mengenai dasar mitigasi, yang nanti hasil yang ingin kami harapkan dari Ibu Bapak adalah bisa membuat desain mitigasi, dan kemudian sesi C mempraktikkan desain tersebut, gitu, sehingga menjadi salah satunya jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasinya nanti di mana, itu bisa ada beberapa pilihan. Di sesi berikutnya kita akan diskusikan. Nah, sesi B dan C ini nanti keluarannya adalah sertifikat mitigator, eh, paket yang sudah Ibu Bapak pilih pada saat mendaftar di webinar ya. Nanti ada pilihan juga untuk bisa menjadi venture atau bagaimana membangun kewirausahaan sosial di mitigasi juga. Nah, itu dijadwalkan di Agustus September. Nanti biayanya seperti apa bisa kita diskusikan. Dan kelanjutannya adalah transforming atau launchpad program master. Kebetulan ini program yang saya ambil saat ini di Roxburgh, Switzerland, gitu, di Swiss. Dan sudah berlangsung untuk semester pertama saya mengikuti. Nah, kami sedang membuat, karena yang saya ikuti saat ini dalam bahasa Inggris, Ibu Bapak, kami sedang membuat program yang sama dengan ijazah yang sama dari Roxburgh, Switzerland, namun dalam bahasa Indonesia. Itu dengan Pak Lilik Kurniawan, ya, Pak Deputi 5 Kemenko PMK, agar sebanyak mungkin mitigator kita bisa mengikuti program tersebut. Tentunya ada persyaratan dan sebagainya, dijadwalkan di Oktober untuk launchpad-nya. Nah, seperti itu. Sebelum kita berlanjut, Ibu Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan terkait jadwal kita? Baik. Nah, selanjutnya terkait materi hari ini atau malam hari ini, saya yakin beberapa Ibu Bapak sudah memiliki dasar-dasar. Namun kita refresh lagi gitu, biar nanti untuk ketika membuat desain itu kita punya satu pemahaman yang sama. Nah, saya mau ngajak ke pengertian bencana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, perumusan pasal dalam undang-undang mengenai bencana ini kan tentunya lewat dialektik ya, lewat diskusi, itu lewat konstruksi pemikiran dan sebagainya. Nah, saya ingin ajak refleksi seperti bagaimana pasal ini terbentuk gitu. Boleh ya, Ibu Bapak ya? Ya.
Nah, ke dalam salah satu, mungkin kemarin juga sedikit banyak Mas Luman sudah diskusi kan. Nah, namun saya ingin coba ajak lagi melalui apa namanya exercise lah, latihan dengan gambar ini. Di depan kita, mudah-mudahan terlihat jelas ya untuk di Ibu Bapak ya. Ada dua gambar, ada gambar apa namanya batu di ujung tebing gitu, ada tebingnya, yang satu tidak ada manusianya, yang satunya ada 3 manusia di situ. Nah, dari gambar ini kita ingin mengeksplor menurut Ibu Bapak terkait dengan apa itu risiko, risk gitu ya. Ini sekedar apa namanya saling mengingatkan kata risiko itu iya, risiko karena dari risk agar apa namanya sebagai mitigator kita tidak salah dari kata itu karena masih banyak yang menuliskan resiko, gitu itu kita bisa koreksi tuh salah tuh bukan resiko ya risiko karena dari kata dasar risk gitu nanti apa namanya salah satu pemahaman kita bersama. Kemudian apa yang disebut bencana tadi disaster bagaimana pasal tersebut bisa terkonstruksi gitu menjadi kata-kata yang seperti tadi. Kemudian ada ancaman atau hazard, kemudian kerentanan atau vulnerability, dan tentunya kapasitas atau capacity. Nah, dari dua gambar ini, menurut Ibu Bapak, bagaimana menjelaskan apa namanya istilah-istilah yang tadi? Yang mana yang ancaman misalnya, atau kerentanan, atau kapasitas, atau apa bencana gitu, dan resiko dari dua gambar ini. Silakan Ibu Bapak. Kira-kira ada yang mau apa namanya menggali nggak ini? Di sini ada Pak Ervan, Ibu Riza, Pak Didin. Oke. Kira-kira apa yang apakah batu itu kerentanan, apakah batu itu bencana gitu, atau ketika batu itu menggelinding, gambar yang mana yang masuk bencana, di gambar mana yang masuk apa namanya bukan bencana gitu, kira-kira. Atau kita sambil berkenalan ya. Saya apa namanya minta Pak Didin boleh Pak? Oke, Pak Didin tadi sudah hadir pertama ya. Silakan Pak. Ya, baik. Memperkenalkan terlebih dahulu, saya Didin dari Bogor ya Pak ya. Kebetulan sebetulnya kalau saya mindsetnya di komunikasi karena di radio dan tergabung dalam forum pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bogor. Siap. Kebetulan sebagai pengurus di EPRD Kabupaten Bogor. Jadi eh, kalau tadi yang disampaikan eh, terkait eh, risk atau risikonya, ancamannya sebetulnya dua-duanya juga sama. Ini risiko. Yang satu adalah risikonya hanya di alam, yang satu adalah risikonya dengan jiwa. Nah, jadi sepintas adalah kalau dibilang risiko, dua-duanya berisiko. Cuman tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, dari sudut pandang mana untuk mengembangkan kata-kata yang mungkin tadi disampaikan terkait dengan mitigasi. Kalau terjadi mitigasi, ya otomatis adalah kita harus melihat terlebih dahulu bahwa sebelum terjadi korban jiwa, maka kita harus memperbaiki dulu risiko-risikonya. Seperti yang tidak ada orangnya ini, ya kita perbaiki dulu. Dalam artian mungkin kalau lihat gambar ya Pak ya, kalau kita lihat gambarnya bahwa batu ini takut ngegelinding, ya gelindingin dulu lah kasarnya gitu ya. Atau risikonya kita hilangkan dulu agar tidak terjadi ancaman. Itu kalau menurut saya. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Didin untuk diskusinya. Wah, Bogornya sebelah mana nih Pak? Kalau boleh tahu. Saya Bogornya di Sentul, Pak. Oke. Tepatnya di Kecamatan Babakan Madang. Wah, dekat ke BPBD ya. Apa BNPB ya? BNPB di atas, Pak. Siap. Terima kasih. Kapan-kapan kita kopi darat, Pak Didin. Bapak di BNPB, Pak, di atas? Saya di Salabenda, Pak. Di Bogor. Oh, di Salabenda. Ya, Siap. oke. Terima Teman-teman kasih. banyak BNPB di sini.
Terima kasih, Kang Didin. Siap, Baik, Mangga. selanjutnya saya mau minta Bu Riza. Oke, bagaimana nih pendapat Bu Riza dari BPBD? Silakan Bu Riza. Siap, terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riza dari BPBD Kabupaten Batang. Baik, Bapak, dari dua gambar ini, dari gambar yang di sebelah kiri saya ya, yang tidak ada gambar manusianya, itu adalah merupakan suatu risiko karena belum terjadi batu itu menggelinding. Jadi batu itu menjadi suatu risiko apabila batu itu jatuh, dia akan berisiko menyebabkan sesuatu yang di bawahnya itu adalah rusak. Nah, tebing itu yang lurus, tegak lurus itu, manakala batu itu jatuh, dia rentan untuk batu itu langsung jatuh ke bawah. Jadi tebing itu tidak bisa menahan batu itu, sehingga batu itu pada saat jatuh dia akan langsung ke bawah dan itu bisa menyebabkan terjadinya suatu bencana, yaitu peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan yang ada di bawahnya. Sedangkan yang gambar di sebelah kanan itu karena di bawah itu ada orang atau masyarakat, katakanlah di situ ya, batu itu menjadi suatu ancaman. Kenapa disebut ancaman? Karena itu sudah kelihatan, batu itu sudah kelihatan mau jatuh. Jadi itu menjadi suatu hazard atau ancaman bagi kehidupan di bawahnya atau di kehidupan yang manakala batu itu jatuh atau ancaman itu menjadi suatu peristiwa, itu akan menyebabkan gangguan di bawahnya. Nah, gangguan di bawah itu, manusia-manusia yang di bawah itu bisa mengatasi hazard itu atau ancaman itu manakala kapasitas manusia itu ditingkatkan. Baik itu kapasitas sumber daya manusianya maupun kapasitas penambahan peralatan di sekitar tempat tinggal manusia itu, Pak. Supaya tidak menjadi bencana. Jadi ancaman atau hazard itu bisa dikurangi dengan adanya penaikan atau perbaikan kapasitas manusianya. Demikian kira-kira dari saya, Pak Rangga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riza. Bu Riza lagi masa MPLS sudah mulai banyak undangan kayaknya nih. Belum, Pak. Kami masih ngebut Destana. Oh, oke, siap. Ya, belum ada pesanan MPLS, Pak. Baik, siap-siap aja Bu ya. Terima kasih Bu Riza. Nah, berikutnya Ya, saya mau minta Pak Ervan. Boleh Pak Ervan kita diskusi ya? Silakan Pak Ervan sambil Ya, perkenalkan. oke, selamat malam, Mas. Salam. Ya, Irfan, dengar Mas suaranya, Mas? Jelas, jelas. Halo. Oke. Iya, menurut saya sih kalau yang kita ambil arti dulu dari bencana dulu ya, Mas. Jadi bencana itu kan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Nah, di sisi gambar yang tanpa ada orang itu merupakan risiko, di mana dia bisa terjadi, tapi belum tentu dia disebut bencana. Jadi konteksnya karena dia nggak ada korban, nggak ada kerusakan yang signifikan termasuk infrastruktur ya. Terus sedangkan di sebelah yang ada orangnya itu sudah ancaman karena di situ sudah mengancam menimbulkan apabila ada terjadi longsoran di situ. Mungkin secara garis besar seperti itu. Jadi bisa diartikan bencana ketika bencana itu menimbulkan korban jiwa ataupun mengakibatkan kerusakan yang fatal. Sedangkan kalau yang di sisi tebing dan batuan ini hanya sebuah kejadian yang bisa menjadi ancaman ketika orang itu lewat di bawahnya. Nah, makanya bentuk mitigasi seperti apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ini. Kita juga nggak tahu itu batu itu akan longsor bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Karena sudut pandang terutama di Wonosobo ya Mas. Wonosobo itu kan masih banyak tebing-tebing, masih banyak jalan yang talutnya itu masih alami. Nah, kadang itu kan sering dilaporkan longsoran, tapi hanya sementara menutup jalan, tapi clear dia tidak ada permasalahan yang signifikan. Tapi yang menjadi persoalan itu ketika
longsoran dan gerakan tanah itu jadi satu. Nah, itu yang perlu dikaji lah, terutama di daerah Wonosobo itu malah justru itu, Mas. Bagaimana risiko dan bagaimana ancaman untuk model tanah gerak sekaligus longsoran itu tadi. Mungkin seperti itu, Mas, Baik, pemahaman saya. Jadi arti bencana itu bagaimana, habis itu kita gabungkan dengan indeks risiko dan bagaimana ancaman ketika akan menjadi bencana itu sendiri. Mungkin begitu. mantap, luar biasa. Ya. Karena kita mitigator kan nanti juga menjelaskan ya Ya, masyarakat ya. ya. Katanya apa ini daerah beresiko? Apa sih maksudnya daerah beresiko itu gitu. Nah, Baik, baik. Terima kasih Mas Irfan. siap. Ibu Bapak semuanya, ini nambah hasanah juga buat kita sama-sama kan. Bagaimana kita memilah. Jadi benar sekali yang disebut resiko itu batu itu gitu kan, batu yang ada di ujung lagi gitu kan. Namun dia belum kejadian kan. Belum runtuh, belum jatuh gitu. Dan dia juga ada di kemiringan seperti itu. Kalau sudah jatuh dia mengelinding ke bawah, nah tinggal kita lihat apakah dia menjadi bencana ataukah memang peristiwa alam seperti biasa di alam gitu kan. Makanya ada istilah ancaman ini apakah ancaman dari alam, non alam sama sosial gitu. Sehingga dari dua gambar ini kita bisa lihat kalau dia menggelinding di gambar yang satu yang tidak ada manusia, tidak ada dampaknya, dia tidak masuk ke kategori pasal yang tadi gitu. Sehingga mungkin banyak kejadian alam yang suka, kalau saya yakin Ibu Bapak punya inalis personal kan, ada informasi gempa di kedalaman sekian tapi di laut misalnya kayak gitu. Tidak ada efek ke kerusakan atau korban dan sebagainya, sehingga tidak ada status bencana di situ. Betul Ibu ya, Ibu Bapak ya? Nah, itu gambar yang sebelah kiri, yang yang tidak ada orangnya gitu. Dan ini juga yang menjadi pemikiran kita semuanya. Namun betul ketika dia menimpa orang, nah sebelah kanan nih, ada sebelah kanan ini kan kalau kita perhatikan selain ada gambar batu di ujung tebing, juga ada 3 orang di bawah itu. Ada 2 orang yang pakai baju pink dan biru sedang mungkin berdebat atau apa gitu. Dia tidak aware, tidak tahu ada di atasnya itu ada ancaman gitu ya. Itu kan kerentanan. Nah, itu kita bisa sebut orang itu rentan. Dia berada di titik yang kalau batu itu jatuh, dia akan jadi korban. Betul nggak? Nah, ada satu lagi yang baju putih, sepertinya dia coba mengingatkan, gitu. Jangan di situ, gitu. Nah, itu bentuk kapasitas yang Ibu Bapak kita semuanya ingin tingkatkan, apalagi juga di manusia. Nah, sepakat sekali, nanti kita masuk ke pengurangan risiko bencananya, bagaimana agar batu itu tidak menjadi ancaman. Bisa misalnya ketika tidak ada orang, seperti tadi Pak Didin sebutkan, ya dihilangkan ancamannya, batunya itu didorong dulu, sementara tidak ada orang gitu kan. Nanti kalau sudah ada orang, tidak bisa lagi dia bisa menjadi ancaman. Nah bencana itu setelah kejadian memang. Jadi makanya ada istilah manajemen risiko, karena risiko itu sebelum kejadian kita tahu di situ ada ancamannya, ada kerentanannya gitu kan, ada kapasitas yang kurangnya, menjadi risiko dia. Ketika sudah terjadi gitu, sudah bukan risiko lagi, sudah kejadian seperti itu, sudah tidak bisa di manage lagi atau kalau sudah kejadian kan tinggal bagaimana responnya. Nah ini juga yang menjadi paradigma yang ingin dibangun pasca adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana tersebut. Karena sebelumnya kan paradigmanya responsif, ada bencana baru respons seperti itu. Tapi bagaimana pengurangan risiko bencana itu bisa kita lakukan dan bukan hanya oleh institusi yang punya otoritas saja. BPBD ini kan coordinating body kalau dilihat di undang-undangnya ya. Jadi badan yang mengkoordinasikan gitu. Bukan berarti semuanya di bawah kendali atau urusannya BPBD atau BNPB. Nah, di bawah BPBD itu kan biasanya
dibagi 6 klaster sekarang ya. Dulu 8 klaster, PRK yang terbaru 6 klaster. Seperti itu. Salah satunya yang sedang marak sekarang MPLS itu klaster pendidikan. Jadi SPAB itu penerjemahan dari klaster pendidikan di penanggulangan bencana. Seperti itu untuk mengurangi resiko-resiko ini. Oke. Saya ke slide berikutnya. Ya. Nah, salah satu yang sedang marak sekarang ini kan peringatan atau informasi mengenai megatrust, di mana kita tahu semuanya bahwa megatrust ini itu ancaman yang terjadi akibat posisi kita di pertemuan tiga lempeng ya, lempeng Austro, lempeng Asia dan lempeng Pasifik seperti itu. Nah, yang didiskusikan ini kan yang pertemuan lempeng Asia dan Austronesia ini, di mana dia nempel gitu ya, terus menimbulkan berpotensi menimbulkan energi. Nah, kita tahu walaupun episentrumnya misalnya di selatan Pulau Jawa atau di di laut gitu, tapi kalau kerentanannya terjadi di sekitar kita, dampaknya nanti akan terjadi di sekitar kita. Gitu. Contoh yang paling mutakhir kemarin itu kan terkait gempa di Myanmar. Episentrumnya di Myanmar, kok runtuhnya ada gedung runtuh di Thailand gitu. Jauh dia. Karena memang kerentanannya ada di Thailand, seperti itu. Nah, peran kita mitigator ini, Ibu Bapak, adalah mengingatkan itu. Bahwa walaupun kita tidak ada di epicentrum megatrustnya, tapi ketika kerentanannya ada di kita, itu bisa jadi bencananya ada di kita nantinya, ada korbannya, ada kerusakannya, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sampai sini ada pendapat Ibu Bapak? Setuju dengan penjelasan ini? Makanya mungkin sekarang kan jadi triggering ya. Diskusi mengenai megatrust itu jadi triggering. Nah, itu juga nanti bisa dibawa ke masyarakat, ke sekolah, dan tempat-tempat semuanya. Oke. Ya, selanjutnya kita bawa pemahaman tadi itu ke pengurangan risiko bencana. Nah, secara umum, mitigasi itu adalah pengurangan risiko bencana. Nanti bencana seperti apa saja yang kita bisa mitigasi, kita lihat slide berikutnya. Tapi di sini, betul sekali tadi Pak Ervan ya, kita bisa temukan indeksnya. Sampai saat ini kan IRBI itu, buku IRBI, Indeks Risiko Bencana Indonesia, baru sampai tingkat kota kabupaten ya, Bu Bapak ya. Nah, bagaimana dia diturunkan nanti, tapi terutama bukan hitungan matematisnya saja, tapi pemahaman di masyarakat mengenai bagaimana mengurangi risiko bencana ini gitu. Jadi memang harapannya atau cita-citanya dengan pemahaman mitigasi di masyarakat ini nantinya ketika dia terjadi bencana, korbannya kan bisa kita kurangi, kerusakannya bisa kita kurangi, dan sebagainya. Yang kedua, yang sedang dibangun oleh teman-teman di Kemenko PMK itu adalah bagaimana membentuk budaya tangguh bencananya, terutama di generasi muda ya. Karena generasi kita mungkin sudah lewat nih budaya bencananya, kita masih mungkin ya Ibu Bapak di BPBD biasanya kesel banget nih sama masyarakat gitu kan, udah tahu itu lingkungan beresiko, masih ditinggali pula dan sebagainya. Jadi banyak yang curhat ke saya gitu. Tapi untuk generasi berikutnya kita bisa bangun budaya itu. Ya. Suaranya. Tidak terdengar Pak ya? Sekarang masih Pak? Halo? Bu. Alhamdulillah Pak Irfan, kapan kita ketemu lagi nanti tanggal 24? Nah itu kami nunggu Bu, nunggu kabar dari Tapemnya. Iya, nota dinasnya belum turun. Mohon maaf Ibu Bapak, tadi agak terjeda sepertinya ya. Siap. Iya Pak. Ya, jadi pemahaman ini yang ingin kita bangun, terutama bagaimana menerapkan budaya tangguh bencana di generasi mudanya nih, Bu Bapak.
mungkin mereka kan sekarang bisa lebih aware, apalagi dengan aplikasi nantinya, tapi pemahaman tentang apa itu ancaman, apa itu kerentanan gitu kan, terus bagaimana membangun kapasitas, itu tetap ada masih ada gap gitu. Mereka mungkin bisa akses, tapi bagaimana pemahamannya, ini tugas kita bersama sebagai mitigator nantinya, dan yang sedang dicanangkan atau diprogramkan oleh teman-teman di Kemenko PMK, terutama Deputi 5 ya, Pak Lili Kurniawan, beliau Deputi 5 itu membidangi koordinasi penanggulangan bencana dan konflik sosial, gitu. Jadi nanti saya lagi coba ajukan, misalnya ada program mitigator cilik gitu Ibu Bapak untuk siswa-siswa di PAUD, SD gitu kan, bagaimana mereka dari kecil, dari pendidikan dari usia dini itu sudah membiasakan mengenal tanda-tanda gitu kan, mengenal peringatan dan sebagainya. Nah, ini juga nantinya jadi tentunya materi Ibu Bapak semuanya di masyarakat. Nah, salah satu yang kemarin juga diperkuat itu di GPDRR, Global Platform Disaster Risk Reduction ya, di Bali tahun 2022. Kebetulan saya ada di sana pada waktu itu adalah leaving no one behind katanya. Tidak ditinggalkan satu orang pun pada saat terjadi bencana. Nah, paradigma ini adalah ingin memperkuat awareness atau perhatian kita terhadap teman-teman di disabilitas atau kerentanan gitu ya. Ada GEDSI kan istilahnya, Gender Equality, Disability and Social Inclusion gitu. Dimana kalau kita ngelihat kerentanan dari demografinya ada dua, sisi dari usia misalnya ada usia anak-anak gitu, di mana rata-rata anak-anak itu ada di sekolah 9 sampai 10 jamnya mereka ada di sekolah gitu kan. Makanya sekolah ini atau SPAB menjadi salah satu yang perhatian tinggi saat ini. Kemudian usia lanjut gitu, dari sisi usia, dua itu menjadi kerentanan dari sisi usia di demografi. Kemudian ada juga dari disabilitas. Nah, kita tahu ada saya kebetulan di Bali mendampingi 14 SLB, jadi sedikit melihat bagaimana adik-adik disabilitas ini multi sekali. Kalau di SLB sekarang ini kan ada yang teman netra, teman daksa, teman grahita seperti itu juga menjadi perhatian kita semuanya. Belum lagi kalau misalnya disabilitas dari sisi dinas sosial katanya Ibu Bapak, itu anak jalanan masuk juga disabilitas. Broken home atau tidak diperhatikan orang tua gitu, broken home gitu ya, atau orang tua bercerai dan sebagainya, anak-anaknya menjadi disabilitas juga seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya dan mungkin juga nanti menjadi scoop di Ibu Bapak juga. Dan social inclusion itu termasuk misalnya dari sisi ekonomi, masyarakat kelompok marginal gitu, dari sisi ekonomi atau maupun dari kesehatan, itu juga masuk ke dalam kerentanan. Nah, kerentanan seperti apa, atau resiko seperti apa? Nah, ini ada 5 resiko. Kalau kita ngelihat mengacu ke Comprehensive School Safety Framework yang dibangun oleh GADRES gitu, teman-teman Seknas SPAB di sana berkontribusi juga. Mereka mencoba merumuskan risiko yang lebih komprehensif di sekolah yang dihadapi oleh siswa gitu. Ada 5. 1, bencana alam dan perubahan iklim. 2, wabah penyakit dan kesehatan. 3, konflik sosial dan kekerasan. 4, teknologi dan industri. 5, dan ancaman sehari-hari. Nah, kalau ancaman sehari-hari di teman-teman Basarnas itu istilahnya KMM ya, kondisi membahayakan manusia. Dan saya mendapatkan datanya Ibu Bapak bahwa rata-rata operasi SAR itu justru korbannya anak-anak, kemudian kondisinya paling banyak yang fatal sampai meninggal dunia gitu ya, sehingga mereka bisa
saya ajak memetakan lokasi-lokasi yang berisiko tinggi yang dihadapi oleh anak-anak itu, terutama di daerah tenggelam, terbawa arus gitu, di rawa-rawa atau jembatan yang rusak seperti itu. Kemudian risiko-risiko, ada beberapa daerah tuh masih ada yang misalnya ngadepin buaya, ular gitu ya, satwa liar dan sebagainya gitu kan, daerah Sumatera Selatan gitu, Kalimantan dan sebagainya. Itu juga masuk ke dalam kondisi risiko ya, untuk beberapa siswa di daerah yang mereka hadapi ketika perjalanan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya. Nah, sehingga sebagai mitigator itu dari ancamannya saja atau risiko yang dihadapi siswa aja itu akan banyak nanti desainnya, Ibu Bapak. Bagaimana desain untuk menghadapi risiko bencana alam dan perubahan iklim di sekolah misalnya. Kita tahu rumusnya kan bencana alam, bahaya atau ancaman alam, non alam sama sosial. Nah, sosial masuk di sini ke dalam salah satu juga. Perubahan iklim. Perubahan iklim ini sekarang jadi salah satu yang isu yang mencuat ya. Karena terus terang aja konsentrasi hibah itu kebanyakan ke sana gitu, di perubahan iklim. Jadi entah dia ada pengaruh utamaan agendanya apa, tapi di sana gitu. Dan memang secara nyata juga kita hadapi, terutama terkait dengan angin puting beliung gitu ya, topan dan siklon dan sebagainya, itu nyata. Kemudian banjir dan sebagainya. Namun kalau di kita bisa dibilang perubahan iklim ini itu sudah menjadi kalau menurut saya budaya yang sudah lama. Coba kalau kita terutama Bapak Ibu di yang banyak berinteraksi dengan para petani gitu ya, weton gitu kan, itu sudah bagian dari budaya kan. Mungkin mereka baru sekarang, dan bahkan boleh saya bilang mitigasi itu sebenarnya sudah biasa di kita. Ini hanya kata baru gitu, ilmu lama. Nah, bagaimana dia mengupdate diri menjadi mitigasi, itu yang menarik bagi saya, dan kemudian saya olah menjadi mitigator gitu. Karena mitigator ini bisa dari berbagai latar belakang, bisa dari lembaga-lembaga otoritatif seperti BPBD atau SAR atau Damkar dan sebagainya gitu, bisa dari lembaga-lembaga masyarakat seperti kita di RAPI atau di relawan-relawan kebencanaan, NGO kemanusiaan dan sebagainya. Itu yang saya angkat seperti itu. Nah, kemudian wabah penyakit dan kesehatan, ini juga bagian dari risiko yang dihadapi oleh siswa yang tentunya kita hadapi selama 2 tahun pandemi gitu. Itu nyata, dan kita mungkin masuk ke dalam generasi yang merasakan pandemi yang katanya mungkin sahabat sekali dia baru munculnya di generasi kita, Ibu Bapak ya. Mungkin ada jejak-jejak yang muncul di jejak digital kita, di media sosial kita, bagaimana mengalami itu. Kemudian juga konflik sosial dan kekerasan, ini kalau di sekolah sekarang ini mungkin Ibu Bapak yang tahu, selain ada SPAB juga ada TPPK, pencegahan dan penindakan kekerasan gitu di sekolah, karena banyak triggeringnya, banyak korbannya yang sekarang muncul juga. Kemudian teknologi dan industri, ini yang perkembangan yang mungkin generasi kita ya bisa dibilang generasi yang akan terakhir merasakannya. Tapi anak-anak kita gitu, generasi muda, itu akan banyak berjibaku dengan teknologi dan industri, terutama IT ya. Baik dia di smartphone-nya, di digitalnya, atau yang terbaru di AI gitu, artificial intelligence-nya. Apakah kita menggunakan, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana agar ketika menggunakannya kita tidak larut, apalagi kita dihadapi dengan jejak digital misalnya, bagaimana agar media sosial kita tidak menjadi jejak digital yang secara portofolio, secara profil nantinya, wah ternyata
si Rangga ini dari jejak digitalnya buruk banget. Nah, itu kan bagaimana kita berkomentar, bagaimana kita membuat status kayak gitu, itu juga menjadi resiko yang dihadapi oleh siswa. Nah, terakhir tentang kecelakaan dan ancaman, ini yang sekarang juga marak karena korbannya sangat mengerikan sekali, terutama di daerah urban. Kemarin, bulan-bulan kemarin ada siswa lagi nunggu di halte bis gitu, di halte angkutan, tiba-tiba ada truk yang lepas kendali, dia ngantem gitu kan, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, saya mengajak teman-teman di Basarnas untuk membuat memitigasi lokasi-lokasi seperti itu dan dipasang rambu-rambu, dan harus ada pencegahan yang lebih keras gitu kan, seperti itu. Itu nanti kita bisa bangun bersama sebagai mitigator di desainnya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditambahkan Ibu Bapak terkait resiko yang kita hadapi? Baik, ini salah satu materi yang menarik untuk disampaikan di MPLS, dan kemarin juga saya sharing ya ke Mas Jamjam, ke teman-teman Seknas. Saya sebenarnya agak menyayangkan kenapa baru MPLS kali ini gitu mereka membuat rujukan SPAB masuk di sekolah. Padahal kan dari 2019 ya Permendikbudnya ya. Nah, bisa dibilang MPLS 2025, MPLS tahun ini itu bisa dibilang MPLS yang bersejarah. Karena di situ masuk induksi keselamatan yang kemarin saya bantu merancangnya, kemudian juga kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, dan masih banyak sekali Ibu Bapak. Satuan pendidikan kita itu ada sekitar 500.000. Ini kayaknya kejeda lagi, mohon maaf. Ya, kejeda tadi sebentar ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Nah, satuan pendidikan kita di Indonesia itu ada sekitar 500.000 Ibu Bapak, dan baru 24%-nya terpapar SPAB. Jadi masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, nantinya saya mendorong Ibu Bapak juga bisa menyampaikan secara bukan hanya secara offline, tapi secara online juga. PAUD-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, apalagi yang sederajat misalnya RA-nya gitu kan, Raudatul Atfal, MI-nya, Sanawiyahnya, Aliyahnya, pesantrennya, belum lagi bimbingan belajar juga masuk satuan pendidikan yang perlu aman dari bencana. Jadi mitigator ini nanti Ibu Bapak itu banyak yang bisa dikerjakan, banyak yang bisa dibuat desain mitigasinya, gitu, lokusnya. Nah, belum lagi kalau melebar nanti ke 7 objek ketangguhannya Pak Lilik ya, yang kemarin sempat kita angkat beliau di webinar HKB. Jadi ada 7 objek ketangguhan. Pertama, objek di rumah. Itu yang kita kenal dengan, kalau di programnya Katana, Keluarga Tangguh Bencana. Kedua, sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan tadi, satuan pendidikan itu, mulai dari yang formal, pendidikan formal, di Dikdasmen gitu, pendidikan non formal, di ekstrakurikuler, di bimbingan belajar, di kursus-kursus gitu. Kemudian juga yang di informal. Nah, yang ketiga adalah sarana perkantoran katanya. Itu juga masuk ketangguhan bencana. Salah satunya mungkin mulai dari kantor kelurahan atau kantor desa gitu, Ibu Bapak, itu kita bisa angkat menjadi desain mitigasi juga. Ini nanti referensinya bisa ngambil ke Destana gitu ya, Desa Tangguh Bencana, atau ke Keltana, Kelurahan Tangguh Bencana, atau bahkan ke Kencana gitu, Kecamatan Tangguh Bencana. Ini Ibu Bapak di BPBD lagi didorong untuk memperkuat Kencana ya, lewat standar pelayanan minimum nih. Ya, Gitu. tapi rata-rata itu masih bingung, Mas. Oke. Ya, karena Ya, kadang ditanyain anggarannya dari mana. Nah, itu yang baik. kesulitan di BPBD, kita nggak bisa jawab. Ya, kalau kita buka buku sakunya Kencana, itu ada beberapa pilihan katanya.
Dan lagi-lagi dalam tanda kutip kita seperti bukan ditantang, tapi dikasih peluang lah misalnya gitu ya. Siapa dia yang aktif, yang komunikatif gitu menyampaikan, itu kadang dia mendapat perhatian gitu, Pak Irfan. Nah, Nah, belum lagi nanti kayak ada BPDLH nih yang anggaran untuk kebencanaan dia masuk juga seperti itu. Nah, desain mitigasi atau kelas mitigasi yang saya gagas dan ajak Ibu Bapak ini salah satunya adalah untuk mengajak Ibu Bapak melakukan itu gitu. Misalnya gini, Pak. Saya beberapa sudah mulai nih ke CSR atau hibah bank daerah. Kalau diperhatikan selama ini itu kan dananya nggak jelas larinya kemana. Saya lagi dorong Pak Lilik nih untuk bisa mengendorse ibu bapak yang di daerah yang punya desain mitigasi nantinya untuk bisa lebih diperhatikan dan mendapatkan dukungan tersebut. Ini masih masih tahap pondasi lah gitu ya. Contohnya tadi kencana itu, bagaimana membangun ketangguhan bencana di kecamatan. Dari mana dananya? Padahal kalau kita lihat bantuan ibu bapak lewat kencana dengan SPM itu kan jelas sistematikanya ya, jelas kaji risikonya. Kemudian juga langsung di daerah, di lokasi. Nah, kalau itu diarahkan untuk mendapatkan dukungan pembangunannya, misalnya mulai dari mitigasi fisiknya gitu kan. Nanti mitigasi non fisiknya atau SDM-nya, pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu selenggarakan. Itu kan kalau dilihat di dana-dana CSR atau hibah, katakanlah himbara atau bank daerah, itu sebenarnya masuk. Tapi kita ini kurang di advokasi, kurang didukung. diperkuat, Mas. Iya, betul sekali. Nah, Betul. Itu yang juga dicita-citakan oleh Pak Lilik nantinya itu, Pak Deputi 5 ya. Bagaimana kita yang punya di bawah di lokasi, katakanlah kita yang menjadi mitigator gitu, Ibu Bapak, itu secara secara dukungan ya kebijakan juga itu bisa bisa menjadi salurannya lah gitu. Jadi kasar sih nanti Ibu Bapak di perusahaan atau di bank daerah nggak usah pusing-pusing nyari CSR menyalurkan kemana gitu. Kami punya desain mitigasi di sekolah nih, ya kan misalnya. Punya desain mitigasi di desa, punya desain mitigasi di kecamatan. Tapi kan itu harus kita bangun juga, Ibu Bapak, betul ya? Dengan pemahaman yang sama-sama ini. Itu yang ingin kita bangun. Kurang lebih seperti itu. ya, Pak Evan, silakan. ya mungkin gini, Mas. Saya juga baru ya di Wonosobo ini baru 1 tahun sebenarnya. Jadi saya dulu sama pikiran dengan Bapak ini. Jadi saya pengen bagaimana cara mitigasi sini, mulai dari masuk ke pemerintahan. Dulu skema saya itu mau gandeng kalau di sini kan Bapermasdes itu maksudnya Dinsos PMD ya, Mas. Sebelum adanya Kencana itu kan Kencana harus milih dari berapa prokernya dari Kencana itu ada KIE, ada darurat, ada ini kan, ada sosialisasi. Nah, di situ kami itu sudah dorong, Mas, sebenarnya. Dinsos PMD sudah ya. Karena apa? Di desa itu kan ada anggaran desa. Ini pakai anggaran pemerintah. Cuma kadang regulasi dari atas dia masih bingung, Mas. Jadi desa itu masih takut menggunakan anggaran itu, memasukkan anggaran itu dalam bentuk mitigasi, yaitu dengan pelatihan sosialisasi itu. Padahal di dalam Kencana sendiri, camat itu hanya mendorong desa, sekian desa itu, ya sudah menyetujui aja anggaran mitigasi itu untuk sosialisasi atau bentuk mitigasi sebagaimana yang itu dijelaskan secara cerdas. Jadi kadang itu benturannya gitu. Prinsipnya ketika darurat dia baru bisa mengeluarkan anggaran dana desanya dengan rekomendasi. Nah, itu pola pikir yang setelah kejadian bencana. Ya. Itu yang terus diambil. Makanya regulasi dari atas sendiri harusnya ini ada perintah ini, ya sudah dari koordinasi antara Kementerian Desa dan ini coba diselaraskan dulu supaya sosialisasi sampai ke desa itu, penggunaan dana desa itu tidak tumpang tindih. Jadi
kita enak. Jadi di BPBD kadang ada instruksi dari Kencana, ada ini. Kita masuk itu, nah ini hanya sekedar bentuk atau kita harus bagaimana? Akhirnya kan ya sudah kita sekedar bentuk selesai. Habis itu tidak lanjutnya kita juga bingung nih mitigasinya dalam bentuk apa. Terus yang kedua Mas, terkait dengan SPAB. Kebetulan di Wonosobo ini ketika saya buka data Inaris dari SPAB, ternyata Wonosobo terdaftar banyak. Coba ketika kami tanya dari BPBD kawan-kawan ini datanya di mana? Mereka pada nggak tahu kan gitu. Akhirnya kan kita sudah sounding ya juga dulu sama Mas siapa ya Mas dari Seknas SPAB itu Jam-jam kita atau diskusi. Siapa lupa siapa. Jadi sebelum efisiensi dia bilang, ayo Mas kita sama-sama, dia bilang kita bikin apa namanya file project dia bilang seperti itu untuk SPAB kan. Maksud saya data yang sudah masuk di dalam apa Inaris SPAB BNPB ini kan saya buka itu ternyata datanya hanya dokumentasi dan nama sekolah. Nah, jadi bentuk persyaratan yang lainnya dia belum ini bentuk sosialisasinya, terus ininya struktur organisasinya seperti apa, ternyata belum ada. Nah, maksud saya dengan data ini, ayo file project ini kita lanjutkan gitu loh. Maksudnya kita lanjutkan ke masing-masing sekolahan yang sudah masuk di dalam database ini kita selesaikan dulu. Baru nanti kita apa menyamakan persepsi ini dulu. Kita juga bingung, wah datanya sudah banyak. Ada yang label hijau, ada label kuning, ada yang angka 1, ada yang angka 4. Jadi ada variabel-variabel penilaian di sini yang dia sudah sekolahan itu sudah masukkan. Dan saya bingung, ini yang masukkan siapa? Itu dari Monef SPAB bukan Pak Ervan? Ini ya, ini di linknya inaris.bnpb.go.id. Ya, lah itu di Inaris nah, sekarang ada Monef SPAB yang dibangun oleh Plan Internasional. Nah, mungkin di situ memang sudah marak, tapi memang betul secara kualitatif sih ya. Ya, betul. Lah maksud saya itu untuk menekankan supaya tidak hanya sekedar data awal, tapi ayo kita sama-sama selesaikan data ini. Sekolahan ini karena sudah ditunjuk, ayo kita menjadi file project bareng-bareng. Karena kan sudah ada daripada kita nanti dimitigasi di sini, jumlahnya juga banyak banget ini. Betul. Nah ya, itu makanya jadi input nanti untuk Pak Ervan membangun desain mitigasinya ya. Ya, Jadi kan gitu Mas. Jadi kita bicarakan desain mitigasi. Siap. Itu. Betul sekali. Saya tertarik dengan SPAB itu Mas. Jadi kemarin pun juga sudah dipanggil MPLS ya. Cuma karena disponnya dadaan kita juga planningnya harus ngapain nih. Dan ternyata kembali lagi, ternyata ada instruksi dari pusat, ada kewajiban MPLS untuk kebenaran. Nah, kalau bahasanya cuma melengkapi itu aja, kita kan jadi, lah, ini cuma dikasih waktu 1 hari 1 jam tok, mana cukup kan gitu. Mungkin gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Ervan. Pertama terkait tadi yang Kencana itu ya, itu namanya teman-teman ini secara tidak langsung punya data itu. Dan ini pengalaman saya juga bagaimana mempertemukan gitu dalam tanda kutip yang punya data, yang punya kebutuhan dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan untuk uangnya disalurkan gitu. Ya. Permasalahan kita selama ini kan gitu. Bagaimana mempertemukan itu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan terangkatnya ini di kelas mitigasi, nanti kita lebih rapikan secara desainnya dulu gitu kan. Itu bisa lebih tersuarakan. Bisa dicek di YouTube kami, di YouTube Tenggara Academy, bagaimana respon Pak Lilik, Pak Deputi 5, terhadap program kelas mitigasi ini. Dia terus terang sangat tertarik dan sedang mencarikan, kalau saya bilang mencarikan sponsor atau dana, mungkin itu terlalu mewah gitu. Tapi bagaimana kita yang terhubung lewat kelas mitigasi ini, kan kalau webinar itu sedikit ya kesempatan Ibu Bapak untuk bisa kita diskusi ini. Tapi kelas mitigasi ini yang saya rancang memang ada beberapa kali pertemuan, walaupun sekali pertemuan sejam gitu misalnya, itu kita bisa lebih berdiskusi lebih dalam gitu Ibu Bapak. Salah satunya seperti ini.
Nah, bisa juga nanti secara individual seperti apa dibangunnya. Jadi kita ini punya permasalahan yang sama gitu. Mungkin kita juga dalam tanda kutip punya pengalaman yang sama, banyak di lapangan, banyak di bawah bertemu masyarakat, lupa bagaimana mengupgrade gitu, lupa bagaimana mengapresiasi atau nunggu orang apresiasi kita nggak kejadian gitu, nggak ada yang apresiasi, kita apresiasi sendiri. Boleh ya seperti itu ya, Bu Bapak ya. Nah, yang kedua yang terkait SPAB, betul sekali itu data yang dipegang Pak Irfan, mungkin Ibu Bapak juga yang lain punya input data yang sama, itu hasil dari Monef SPAB di Inaris. Di tahun 2023 itu memang ada dorongan dari teman-teman inspektorat di kementerian, Ibu Bapak, agar sekolah-sekolah itu melakukan. Karena secara kronologis kan Permendikbudnya sudah dari tahun 2019, tapi implementasinya mereka belum bisa ngukur gitu. Jadi dibuatkan salah satu folder folder di Inaris tentang Monef SPAB, nanti bisa dicek di Inaris personal misalnya gitu kan, di HP-nya atau yang di website-nya, itu ada Monef SPAB. Nah, Monef SPAB itu berbasis NPSN atau nomor pokok sekolah. Jadi sekolah yang mengisi data itu, Pak Irfan. Jadi dia real. Hanya memang mungkin karena mereka juga paham tidak banyak sekolah belum terpapar SPAB, jadi kan 3 pilar yang mereka cek gitu ya. Misalnya pilar 1 mengenai bangunannya, pertanyaannya kan apakah bangunan Anda sudah aman? Tandanya apa? Apakah sudah ada IMB dan sertifikat layak bangunan seperti itu. Itu aja banyak yang belum bisa ngisi. Tapi nggak apa-apa, gitu kan. Secara kualitatif digali saja dulu gitu dari tiap sekolah. Nggak apa-apa. Terus yang kedua kan terkait manajemen sekolahnya. Apakah sudah punya tim siaga bencana gitu kan? Oh sudah. Ketika ditanya mana dokumennya, nggak ada yang upload. Struktur organisasinya mana dia nggak punya. Betul, belum ada yang upload gitu. Atau misalnya pilar 3, bagaimana pendidikan aman bencana di sekolahnya? Oh sudah ada gitu. Ketika ditanya mana buktinya, tidak ada yang upload juga. Jarang yang upload gitu. Apa misalnya lewat ekstrakurikuler di Pramuka, di PMR. Padahal kan banyak sebenarnya. Bisa di apa istilahnya kalau kita sudah ada pelatihan pramuka, PMR dan sebagainya, ketika dikonversi itu menjadi pendidikan aman bencana di sekolahnya. Tapi itu pun perlu Ibu Bapak mitigator ini yang mengingatkan mereka. Sudah ada loh pendidikan aman bencana itu di sekolah, bentuknya pramuka atau PMR atau pencipta alam dan sebagainya. Mungkin sekolah adiwiyata juga gitu kan. Nah, di situ peran Ibu Bapak nanti sebagai mitigator bisa mengingatkan pihak sekolah. Agar ketika misalnya ada Monef lagi, mereka sudah menjalankan, hanya sistematikanya. Termasuk misalnya nih, bagaimana, ini saya kasih bocoran aja gitu ya ke Ibu Bapak di pendanaan di sekolah gitu. Bagaimana mendanai SPAB? Karena SPAB itu kan bukan satu barang yang langsung jadi. Kita datang ke MPLS sejam 2 jam, harus langsung jadi SPAB itu sekolah. Enggak begitu, Ibu Bapak. Bagaimana mungkin di MPLS itu sosialisasinya saja dulu, ya kan? Ini loh ada produk dari Kemendikdasmen namanya SPAB, Permendikbudnya ini legalnya jelas, Permendikbudnya nomor 23 tahun 2019, Persekjanya nomor 6 tahun 2023. Ini yang harus dilakukan, ada satu pondasi 3 pilar. Itu sosialisasi saja dulu. Atau ini ada induksinya. Nanti materinya kan yang kemarin sudah kami sampaikan ya Ibu Bapak ya. Kemudian ini perlu masuk ke dalam RKAS sekolah loh Ibu Bapak. Gitu. Mungkin ada yang familiar dengan istilah RKAS, mungkin ada yang baru dengar. Nah mungkin Ibu Bapak yang dari dunia pendidikan nih, bisa cerita ya. RKAS itu rencana kegiatan anggaran sekolah. Betul ya, Ibu Bapak ya? Nah, SPAB bisa masuk ke situ, Ibu Bapak. Sebagai apa? Misalnya sebagai belanja barang untuk jalur evakuasi, untuk tanda peringatan dini, untuk rambu-rambu gitu, bisa masuk.
tinggal dia masuk sama operator sekolahnya itu atas kebijakan sekolah tentunya gitu ya, masukkan peningkatan kapasitas gurunya bisa masuk ke RKAS gitu. Dan ini sudah saya praktikan. Nanti saya share videonya. Bahkan di SLB Gianyar, kepala sekolahnya, dia paham bagaimana memanfaatkan RKAS untuk SPAB. Jadi saya di sana bisa membimtek gurunya selama 3 hari. Seperti itu. Nah, ini pola ini ingin saya sharing ke Ibu Bapak mitigator di daerah agar tidak ada kendala sebenarnya. Hanya bagaimana seperti tadi Pak Irfan sampaikan gitu ya. Sekolah berani menganggarkan itu kan karena ada salah satunya misalnya dorongan dinas atau pengawasnya ini diperbolehkan. Atau dari sisi sejarahnya. Nah, dari sisi sejarahnya Ibu Bapak, semua sekolah di Indonesia, 500.000 sekolah persatuan pendidikan itu sudah pernah menganggarkan ke dalam RKAS-nya untuk kebutuhan bencana. Ingat pandemi? Semua sekolah menganggarkan beli sabun cair, beli disinfektan, beli APD, masker gitu. Ya kan? Tinggal diingatkan, Ibu ingat nggak waktu pandemi beli masker? Ibu ingat nggak waktu Bapak, Ibu ingat nggak waktu pandemi beli sarung tangan, sabun cair? Itu SPAB, itu pendanaan untuk siap siaga bencana ya. Walaupun waktu itu secara tahapan dia sudah masuk tanggap darurat atau masa bencananya, walaupun 2 tahun gitu. Tapi artinya secara histori sudah pernah semua sekolah menganggarkan itu Ibu Bapak. Jadi kalau ada pertanyaan, kayak gimana caranya? Ya dulu kayak waktu Ibu nganggarin pandemi, sama gitu. Tinggal ini namanya jadi jalur evakuasi, tanda-tanda peringatan gitu kan. BIMTEK untuk gurunya di sekolah dianggarkan sama persis dianggarkannya nanti bisa untuk kebutuhan logistik. Kalau misalnya BIMTEK-nya di sekolah nih Ibu Bapak 2 atau 3 hari. Ibu Bapak sebagai mitigator menjadi fasilitatornya. Dianggarkan di sana gitu. Ke gambar ya. Nanti detailnya kayak gimana kita diskusi di sesi berikutnya di desain mitigasi ya Ibu Bapak ya. Tapi bocorannya seperti itu. Nah, memang nanti mungkin kalau untuk yang wilayah seperti Destana, Keltana atau Kencana itu dalam tanda kutip pihaknya lebih banyak lagi. Tentunya yang kita hadapi juga lebih banyak seperti itu. Nah, kapasitas kita, bareng-bareng kita sama-sama kita tingkatkan agar tadi kita bisa pertemukan yang membutuhkan dukungan dengan yang ingin menyalurkan dukungan, kan gitu. Boleh ya, Ibu Bapak ya? Baik. Izin Pak Rangga. Boleh Mas Silakan, Rangga. Bu Riza. Mas Rangga. Saya Bu Riza dulu boleh Pak Didin ya? Oh, mangga. Silakan Bu Riza. Terima kasih Pak Didin. Ya, baik Pak Rangga, tentang SPAB itu sebetulnya di Kabupaten Batang itu sudah mulai digugah itu pada saat ada kegiatan gubernur mengajar di SMA Negeri 1 Subah waktu itu sekitar tahun 2023. Jadi pada saat gubernur mengajar di situ, kita ada gladi lapang di situ karena SMA itu berada di jalur sesar ya, sesar Gunung Kendeng. Jadi gladi di situ diperagakan bagaimana bila terjadi gempa, disesuaikan dengan lokasi sekolah itu. Nah, sejak ada gubernur mengajar itu, sebetulnya kami dari BPBD itu sudah siap-siap nih, barangkali dari Dinas Pendidikan nanti menggandeng kami untuk berbicara tentang SPAB atau merencanakan tentang SPAB. Ternyata belum ada, bahkan sampai sekarang pun belum ada pembicaraan tentang SPAB, tetapi tentang MPLS dengan muatan penanggulangan bencana atau mitigasi bencana itu sudah dilakukan sejak tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu di setiap sekolah, utamanya di SMP dan SMA, SMK, itu memang kami sampai kebingungan membagi personil karena permintaan untuk menjadi narasumber di situ banyak sekali. Jadi setiap hari itu kami mengisi sosialisasi atau MPLS di sekolah-sekolah. Nah, sekarang pada saat SPAB itu katakanlah mencuat ya, dan kebetulan Pak Lili itu kan dulu bapak kami di BNPB ya, jadi beliau memang
intens sekali menggugah bagaimana kita untuk bisa memasukkan mitigasi bencana di sekolah-sekolah. Di kabupaten kami untuk masalah pendanaan, Pak, kebetulan mulai tahun ini kami para perusahaan itu tergabung dalam CSR kabupaten membuat suatu aplikasi yang namanya Si Jempol. Jadi kita berlomba-lomba mengajukan proposal ke si aplikasi Si Jempol itu. Nah, nanti dapat berapa atau bagaimana itu ada dirembuk lah, ada timnya yang bisa menentukan bantuan itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa kabar dengan ini Pak, dengan pooling fund bencana PFB. Saya pernah mengikuti sosialisasi tentang PFB bahwa untuk penanggulangan bencana saat ini yang diperhatikan itu tentang pengurangan risiko dari PFB itu. Nah, kami menunggu-nunggu itu Pak, apakah kami dari BPBD itu diberi kesempatan untuk mengajukan proposal seperti DSP itu. Kalau DSP kan tanggap darurat ya Pak. Nah, kalau pooling fund ini kami nunggu-nunggu ini Pak. Barangkali bisa digunakan untuk kita melakukan kegiatan di sekolah-sekolah utamanya. Nah, tetapi kami belum menyentuh ke yang pendidikan yang dini. PAUD itu belum kita berikan materi tentang mitigasi bencana. Kami hanya memperkenalkan lagu-lagu tentang bagaimana bila ada suatu bencana seperti gempa, banjir, itu kami ada kesempatan masuk ke PAUD, kita ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu itu dan bagaimana gerakan dari lagu yang kita nyanyikan itu. Baik. Untuk tim kabupaten, Pak Rangga, saya mohon masukan juga tentang SPAB supaya tidak terkaget-kaget seperti Mas Ervan tadi menemukan data di Inaris. SPAB ada yang hijau, ada yang kuning, ada sekian sekolah yang sudah terdaftar itu mohon dari Kementerian PMK mungkin atau siapa yang mandegani di tingkat nasional bahwa di tingkat kabupaten itu tentang SPAB BPBD ya digandeng gitu supaya kita bisa bareng-bareng jalan, bareng-bareng jalan dan supaya apabila ada yang menanyakan ini ada sekian sekolah yang sudah hijau itu bagaimana Bu? Pasti yang akan ditanyakan BPBD karena urusannya dengan sarana satuan pendidikan aman bencana. Yang kedengaran pasti belakangnya aja Pak, bencananya itu. Pasti kami yang akan ditanyakan. Nah, supaya kami bisa ngomong atau bisa menjawab manakala ditanya baik itu oleh pimpinan atau bupati misalnya. Mohon untuk di tingkat kabupaten ada semacam tim gitu Pak, supaya informasi itu tidak macet hanya di Inaris tanpa kita tahu siapa yang menginput, siapa yang menilai gitu Pak. Terima kasih Pak Tangga. Baik, terima kasih Bu Riza. Pertama, pooling fund itu memang dia perpanjangan atau penghususan gitu ya dari BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup gitu, yang selama ini sudah berjalan sebenarnya. Itu yang lebih aksesibel kalau saya bilang. Sementara untuk pooling fund ini masih proses nih Bu. Kemarin saya ikut langsung dengan Mas Radit gitu di Bekasi pada saat itu, mungkin Ibu ikut online gitu ya. Ya bocorannya memang masih lama itu Bu. Mungkin setahun gitu mereka secara infrastruktur administrasi dan sebagainya baru siap. Ini juga kemarin BNPB pakai dana itu masih tertati-tati gitu Bu. Saya khawatirnya kita mengharapkan situ, tapi secara mereka belum siap, nanti kita menunggu-nunggu gitu. Maka malah akan lebih efektif lewat BPDLH-nya langsung, ya kan, yang ada aplikasinya itu. Itu pertama, atau tadi bahkan yang sudah terbangun di forum CSR di kabupaten itu di Batang, itu lebih lebih terjangkau lah untuk setahun ini misalnya. Tapi kalau untuk 2 atau 5 tahun bisa nanti dipersiapkan untuk yang pooling fund-nya itu. Nah, kedua, di Batang sudah ada sekber SPAB-nya belum, Bu Riza? Saya malah nggak tahu, Pak. Oke, baik. Jadi di Persesjen Kemendikbud itu yang dia
Juknis ya, petunjuk teknis penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana, selain di satuan pendidikan, juga di tingkat daerahnya, itu disarankan bikin sekber. Jadi seperti Seknas, di provinsi dan kota kabupaten namanya sekber, sekber SPAB, ya mungkin ini kayak forum PRB, tapi di klaster pendidikan gitu, Bu. Kayak gitu. Ya. Jadi saya bisa sharing dokumen-dokumennya dan sebagainya. Nah, spesifik terkait Monef-nya, nah, lewat kelas mitigasi ini kan jadi kita bisa terhubung. Nanti Ibu bisa bikin seperti ini di Batang, menghadirkan pembicara dari plan misalnya. Nanti saya bisa kita diskusi kasih aksesnya ke Mas Enos atau Mbak Ngurah untuk sharing tentang itu dan ya bagaimana melibatkan kabupaten ya atau bahkan tadi sekbernya itu, Bu. Jadi sekber itu ketuanya harus dinas pendidikan gitu. Nanti dari BPBD atau Kemenak, kantor Kemenak jadi wakilnya karena dia klaster pendidikan gitu kan. Tetap ketika terjadi bencana poskonya di BPBD. Mereka bikin pos pendidikan kan gitu ya. Oke. Ya. Kurang lebih Betul. seperti itu. Ya, siap. Pak Ervan, saya mau kasih kesempatan dulu, ada Bu Dia nih sudah angkat tangan, boleh ya? Boleh, Bu Dia, boleh, silakan. ya, Bu Silakan, Dia, nggak silakan apa-apa. Bu Dia. Assalamualaikum Mohon warahmatullahi maaf. Bu Dia, mohon maaf. Saya tadi janji sama Pak Didin dulu. Aduh, Oh ampun. iya. Boleh Pak Didin dulu, habis itu Bu Dia ya. Silakan Pak Didin. Ampun, ampun apa? Silakan. Nggak apa-apa Mas Rangga. Ya, Baik, terima kasih Mas Rangga untuk kesempatan yang kedua. Jadi saya menyimak tadi yang dikatakan Mas Ervan maupun Bu Riza ya terkait dengan SPAB dan Kencana maupun Destana. Sebetulnya ini kalau dibilang di sini itu adalah lingkaran setan gitu ya. Kenapa saya bilang lingkaran setan? Jujur dua-duanya juga sama. Kebetulan saya juga kalau saya lihat pada malam hari ini adalah teman-teman dari BPBD ya. Saya bukan orang BPBD nih. Cuman saya adalah salah satu pengurus di Forum Pengurangan Risiko Kabupaten Bogor. Ya. Di organisasi saya, kebetulan saya masuk di organisasi radio komunikasi di RAPI gitu ya. Dan kebetulan juga saya juga aktif di desa sebagai ketua di BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jujur saja, Mas Ervan, terkait dengan pos baik itu Kencana maupun Destana, sebetulnya sudah ada. Itu adalah kedaruratan atau kebencanaan. Ya. Itu sudah dimasukkan sebetulnya, semua juga sudah dimasukkan. Cuman kenapa tadi saya bilang lingkaran setan? Karena mereka itu sudah ada instruksinya, tapi tidak bisa menggunakan. Kenapa tidak bisa menggunakan? Karena dari stakeholder atas nih, kalau misalnya SPAB dari Dinas Pendidikan, gitu ya. Tapi kalau misalkan Destana dan Kencana itu larinya dari Kemendes atau dari Permendagri. Ini tidak turun Bukan. sampai ke bawah harus bagaimana melakukan instruksinya jadi setengah. Mengeluarkan instruksi, jadi curhat nih saya. Mengeluarkan instruksi, mengeluarkan segala sesuatunya hanya stuck sebagai di legalitas. Tapi tidak diturunkan kepada pelaksanaannya. Padahal kalau terkait dengan saat ini kita berbicara terkait orang-orang mitigator adalah justru yang harus dibangun adalah dari desa. Dari desa atau dari kelurahan. Kenapa saya bilang? Karena itu adalah unit terkecil. Unit yang bisa memahami segala sesuatunya di lingkungan itu sendiri. Maka harusnya terangkat. Jadi bottom up bukan top up. Top bottom. Ini mah instruksinya top bottom sampai di tengah-tengah mah celungak-celingak, kasarnya begitu. Sampai ke bawah sudah dianggarkan, ya itu tadi. Paling kalau ada bencana baru diinikan. Kalau ada bencana baru dikeluarkan. SPAB maupun Destana sama begitu. Kenapa saya bilang kami di Kabupaten Bogor kebetulan SPAB-nya itu masuk di lingkungan di forum. Jadi kami digandeng oleh teman-teman BPBD nih. Kami selalu memberikan materi ke TK, SD maupun SMP. Di Kabupaten Bogor sih alhamdulillah, cuma memang belum banyak atau belum menyeluruh. Nah, ini yang terjadi. Jadi apa sih sebetulnya benang merahnya yang harus tarik adalah stakeholder yang di atas. Mungkin permohonan ke Mas Rangga kali yang bisa
menyesuaikan apapun juga yang ada di atas, entah itu ke Dinas Pendidikan terkait dengan SPAB-nya atau ke Kementerian PDT-nya, Desa Tertinggalnya atau Kemendagri-nya. Instruksinya jangan setengah gitu. Karena saya ingat banget pada saat launching kencana di Kabupaten Bogor itu dari Kemendagri. Di segala macam kan gitu. Tapi stop sampai di daerah. Pelantikannya, peresmiannya, pembentukannya sampai kecamatan, iya. Tapi dari kecamatannya, jadi ini yang kami rasakan berarti ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya adalah kalau kami bilang ini adalah komunikasi yang tidak turun 100% ke bawah. Saya setuju tadi Mas Arpan bilang begitu. Ya ada dan tidak ada. Sebetulnya itu sudah instruksi. Kalau di desa itu ada dana desa yang namanya pos kebencanaan. Itu ada. Setiap tahun wajib. Setiap tahun wajib. Cuma ya lagi-lagi kan, kalau memang tidak ada instruksi, tidak ada turunan misalkan terkait Destana, teman-teman dari BPBD merangkul desa-desa, memberikan apa istilahnya Maya, instruksi kepada desa, ayo aktifkan Destananya gitu. Latih teman-teman Destana gitu ya. Itu kan kewajiban dari BPBD yang sebagai eh, Bapak asuh terkait tagana dan kencananya gitu. Jadi Baik. itu masalahnya kalau kalau saya bilang ini mah lingkaran setan, mau bagaimanapun juga dibentuk dan segala macam kalau dari atasnya sendiri Ya. eh, tidak memberikan satu penekanan yang cukup bagus, satu instruksi yang sampai ke bawah harus dijalankan, saya rasa akan selamanya seperti gini. Baik. Saya setuju, justru dengan tadi disampaikan oleh Bu Riza, ya CSR, ya kan itu akan lebih ini kita istilahnya tidak ada pertanggungjawaban dan segala macam, hanya pertanggungjawabannya mungkin kepada para pemangku yang di bawah yang melaksanakannya. Yuk kegiatan, yuk kegiatan. Yang penting kan orang itu adalah terlihat buktinya gitu. Baik. Itu kalau menurut saya. Jadi Baik. sekali lagi saya sangat setuju eh, Kencana, Destana, Kelana, dan SPAB ini adalah instruksinya diteruskan. Karena jujur Mas Rangga, ini jujur dari saya, di Kabupaten Bogor terkait dengan MPLS SPAB baru di tahun ini. Saya tadi coba bertanya, hari ini tadi bertanya saya terkait dengan kegiatan-kegiatan SPAB MPLS. Ternyata yang dibawa atau yang diundang adalah TNI dan Polri. Bingung saya. TNI dan Polri kata saya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa instruksinya itu tidak boleh melibatkan TNI dan Polri. Nah ini berarti kan ada sesuatu yang terputus ya. Baik. Instruksi yang terputus yang ini harus sama aja dengan mitigasi ini juga kan. Bukan mitigasi bencana tapi mitigasi informasi, mitigasi komunikasi yang harus kita bangun. Baik. Itu mungkin Mas Ya. Rangga dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Didin. Betul sekali. Mungkin istilahnya kita bikin double degree ya. Dengan program yang sama, pendataan yang sama, input yang sama, nanti dorongannya atau katakanlah supportnya, hibahnya kan tidak harus dari pemerintah. Ada juga dari tadi pihak ketiga atau CSA dan sebagainya, tapi dengan desain yang sama. Mungkin secara sederhananya, biar putus itu lingkaran setannya, kita buat seperti itu, sudah dicontohkan oleh Bu Riza, gitu kan, nanti bisa kita replikasi. Betul. Saya boleh pindah ke Bu Diah ya? Silakan Bu Diah. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Diah kalau boleh agak ke bawah, boleh nggak Bu videonya? Bu? Layarnya. Nah, biar kelihatan. Iya. Ya. Iya. Ya Pak, dari awal tadi saya menyimak Bapak ada menyampaikan kelompok disabilitas yang rentan, anak broken home itu bisa disebut disabilitas. Pertanyaan saya Pak, kelompok disabilitas yang apa nih Pak? Anak yang broken home. Nah, Baik. yang pertama Pak. Baik. Yang kedua, SPAB, kegiatan sosialisasi sudah dikatakan memenuhi SPAB dan sudah masuk di
Inaris yang seperti Mas siapa tadi yang menyampaikan tadi? Stefan. Ya, terlebih lagi sekbernya di tingkat provinsi, tingkat kota kabupaten suatu provinsi belum ada, tapi di Inaris sudah ada SPAB-nya. Lanjut ya Pak ya. Ya, itu nomor Ini 2 berarti Bu ya. ya. Atau 2 dulu Bu, biar nanti kita bisa lebih diskusi biar saya ingat gitu Bu. Oh iya iya Pak, iya iya. Ya, Ya monggo Pak, saya catat baik. dulu nih Pak. Pertama tadi saya kutip dari teman-teman di dinas sosial Bu, yang selain apa namanya disabilitas dari sisi raga gitu ya, tunadaksa, tunarungu, tunanetra, tunagrahita, juga secara sosialnya, broken home, anak jalanan, itu saya ngutip dari Undang-Undang Kesos ya, seperti itu. Nah, itu memang secara demografi. Kalau di parameter ekonomi kan masuknya marginal, seperti itu Bu Dia. Nah, yang kedua, yang terkait itu dulu mungkin Bu Dia bisa diterima penjelasannya. Ya, lanjut lagi Pak ya yang ini tadi barusan. Terus Oke. untuk secara psikologisnya ini kelompok yang mana ya Pak? Anak-anak yang broken home ini ya. Itu yang saya pengen tahu. Ya, Kan kalau psikologis itu kan yang tunagrahita, autisme, kemudian tunarungu, yang lain-lain. Nah, ini di mana Pak? Anunya maksudnya? ya itu secara sosial di dinas sosial Ibu, ada mereka memasukkan itu, kelompok rentan itu. Oh, Anak-anak mungkin termarginalkan gitu ya, anak-anak jalanan, itu kan masuk jadi perhatian mereka, yang broken home, seperti itu. oke. Gitu. Berarti secara perekonomian kemarginalan ya Pak ya, Ya, masuknya di situ ya Pak ya. Oke, terima betul, kasih Pak. betul. Ya Pak, yang keduanya tadi Pak. Ya, terkait SPAB memang di Permendikbudnya itu baru dijukniskan di 2023. Sehingga dari rentang waktu itu banyak yang dilakukan. Langsung ke sekolah-sekolah gitu kan. Bahkan sekber SPAB-nya belum terbentuk, di sekolah-sekolah sudah ada apa namanya yang dibentuk juga. Nah, kalau mundur lagi, itu kan perpanjangan dari program sebelumnya, Ibu. Kalau teman-teman di PMR dulu bikin SSB, Sekolah Siaga Bencana. Kemudian di PRK BNPB menjadi SMAB ya. Bu Riza, Pak Ervan ini yang pegangannya dulu. Sekolah Madrasah Aman Bencana. Nah, ketika BNPB MOU dengan Kemendikbud di 2018, dibentuklah SPAB, karena mengambil parameter di Sisdiknas, di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kan sekolah itu istilahnya satuan pendidikan. Jadilah Satuan Pendidikan Aman Bencana di Permendikbud 23 tahun 2019-nya. Seperti itu, Bu Dia. Lanjut ya Pak, mohon maaf. Ya. Kesempatan banget nih Pak. Siap. Nah, SPAB kegiatannya baru sosialisasi. Sementara tujuan utamanya SPAB ini kan yang saya pahami sedikit Pak, anak-anak di satu kawasan di lingkungan sekolah dan rumah, minimal anak-anak tersebut jika ada kejadian darurat, anak-anak bisa menyelamatkan dirinya dan teman sekitarnya. Nah, kalau hanya sampai sosialisasi doang, Pak, tidak ada kegiatan siaga bencana yang terlibat, yang pramuka, yang PMR, kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Nah, bagaimana, Pak? Itu yang Betul. pertanyaan besar saya dari tadi tuh, Pak. Betul. Jadi kalau dalam 1 tahun, biasanya kan ada 2 krida nih, Bu. Ada HKB namanya, Hari Kesiapsiagaan Bencana di bulan April, ini programnya BNPB secara nasional gitu ya, dan bulan PRB, Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Jadi di 2 bulan itu, kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bencana, ketangguhan, itu dilakukan serentak, Bu. Jadi mengingatkan juga. Nah, sekarang ditambah nih, dengan MPLS di bulan Juli kan gitu. Jadi dalam setahun sebenarnya ada 3 program yang didorong untuk mengingatkan itu semua. Pertama itu. Kemudian betul sekali, jangan berhenti di sosialisasi. Lanjutkan, dorong lagi untuk ke misalnya pembuatan kaji risikonya di sekolah seperti apa, pembuatan jalur evakuasinya dari
itu kan ada kalau di teman-teman BPBD ini dari kaji risiko apa KRB ya, kaji risiko bencana, Ya, kajian risiko bencana. dibuat RPB, rencana penanggulangan bencananya, di mana salah satu di dalamnya itu terkait rencana kontingensi dan sebagainya. Namun pemahaman ini kan kita nggak bisa kasih blok langsung ke teman-teman di dinas pendidikan atau sekolah ya, pelan-pelan gitu loh. Karena teman-teman Iya. di dinas pendidikan atau di sekolah itu ketika kita datang aja, aduh program apa lagi nih gitu, dan numpuk program banyak. Ini ada lagi, bukannya bencana itu urusannya BPBD, udah BPBD aja deh, nah gitu. Nah makanya pelan-pelan gitu, sosialisasinya pelan-pelan. Ini terkait kebutuhan anak. Saya makanya selalu ngangkat, kenapa MPLS penting ada induksi keselamatan? Karena keamanan dan keselamatan sekolah itu hak anak, kan kayak gitu masuknya, triggernya. Kita kasih pelan-pelan dulu. Nanti rencanakan lagi Bu ya di bulan berikutnya ada bulan PRB loh. Gitu. Bulan PRB apa? Bikin simulasi. Nanti di April ada lagi misalnya bikin jalur evakuasi. Jadi setiap tahun itu, dalam setahun itu tidak hanya disosialisasi, tapi berlanjut. Gitu, bikin tim siaga bencana. Nah yang kedua, betul sekali memang kalau dari apa namanya cita-cita paling ujungnya adalah mengurangi korban ketika terjadi bencana. Seperti itu. Nah, hanya bencana ini kan bisa di mana saja, dan siswa yang kita sharing tentang SPAB, bisa jadi dia berkelana kemana. Gitu. Tapi ketika dia berkelana, nanti sudah dewasa, ilmu yang dari ibu bapak ini, itu tidak akan lupa. Itulah yang disebut kita, apa namanya, ingin dibangun budaya tangguh bencananya, Bu. Gitu. Jadi, dari program ini, masuk ke generasi muda, gitu kan, nantinya dia bisa kelihatan selain output-nya, outcome-nya juga, impact-nya gitu kan, goals-nya juga. Atau kalau kita ngelihat kerangka acuan gitu, sejauh ini kan biasanya dibikin logic framework-nya, programnya seperti itu. Bukan hanya output, dari sisi sosialisasi atau program sudah 50 anak kita sosialisasi atau terpapar ini. Tapi bagaimana misalnya, nanti dicek lagi, anak-anak, ingat nggak waktu SPAB, sudah cerita belum ke ibu bapaknya? Bahwa di rumah juga bisa loh melakukan mitigasi, bisa menggunakan inaris personal kita gitu. Oh sudah, mana buktinya? Kita bisa minta ke anak-anak itu, bisa nggak digambar jalur evakuasi di rumahnya? Gitu. Itu yang tadi saya maksud, kita bisa bikin program mitigator cilik gitu misalnya Ibu Bapak, dengan menyesuaikan metodenya tentunya. Seperti itu ya Bu Dia ya? Ya, iya Pak. Ya, Baik, ujungnya kita kan pengennya maksimal ya Pak ya. betul, Jangan betul. melihat di Inaris sekian banyak, sekian ratus, sekian ribu anak murid sudah ada, aman sudah. Nah, seperti Masnya tadi kan ada kekhawatiran tuh tadi, udah banyak, ternyata di dalamnya belum, ya nggak siap-siap amat sih. Cuma sosialisasi nggak aman sebenarnya. Tapi Itu ngelihat jadi ngelihat input itu. gambar, lihat Nah, di jadi peta, input kan, keren sekolah ya Pak. ini udah ngisi, kita datengin, sudah sampai sejauh mana gitu. Jadi input Iya. buat kita. Jangan keren di petanya ya Pak. Pak, Baik. ketiga Pak, mohon Boleh, maaf. boleh. Baik, Ibu. Mohon maaf Pak ya. Siap. Untuk rencana Pak, ini kegiatannya ini kan arahan dari Mendagri. Bu Dia boleh cerita dikit, Ibu Dia di mana? Tadi kita lupa ya tanya ya. Oh, kebetulan saya di Kaltim Pak. Kaltim, oke luar biasa. Silakan, Ibu. Sektornya juga memang nggak ada belum nih Pak. Baik, baik. Lanjut ya Pak. Siap. Untuk rencana kan dari Mendagri ya Pak ya. Sementara ada di Istana Katana itu kan lini kelurahan, berarti di bawah kecamatan. Sebenarnya hampir sama juga Pak sebenarnya. Cuman arahnya Mendaglinya mau ada kegiatan, sementara dari BPBD-nya juga arahan dari BNPB-nya sudah jelas juga. Ya seperti dari Pak siapa tadi Pak yang rapi tadi ya. Ya tadi itu benar itu tumpang tindih akhirnya. Sementara pernah dengar saya Pak, pernah dengar rencana ini untuk pelaksanaannya KRB-nya, RPB-nya, sampai Renkonnya disuruh untuk BPBD-nya yang membantu. Nah ini Pak,
pekerjaan utama BPBD-nya belum selesai-selesai diarahkan untuk itu lagi. Itu Pak, mohon maaf Pak ya, tanggapannya Pak. Mohon maaf ya Baik, Pak ya, banyak banget baik. ya Pak. Nanti saya kasih ke Pak Irfan, saya tanggapi dulu Pak Irfan ya. Kayaknya udah megang mic ke Pak Irfan. Ya, betul Ya, Bu. siapa tahu bisa bantu jawab. Betul Bu. Haji Tapi mumpung Pak nanyanya Pak. yang saya mau ajak gitu, jadi apapun latar belakang kita, ibu-ibu dari otoritas BPBD atau SAR atau Damkar atau yang lain gitu, secara individu ibu bapak punya kapasitas gitu. Mungkin di satu jalan kita mentok gitu Bu ya, karena tadi kan banyak birokrasinya, dukungan apa kebijakannya, katakanlah dukungan politisnya kurang. Saya nangkapnya Pak Didin seperti itu aja gitu kan. Ini kita didorong aja, dananya ada dan sebagainya, tapi kan perlu ketok palunya. Nah, gitu kan seperti itu, hal seperti itu. Mungkin di satu jalan mentok gitu. Nah, kita coba cari bareng-bareng gitu dengan diskusi seperti ini. Tadi ada info di Batang, oh ternyata lewat forum CSR bisa tuh. Nah, bagaimana itu bisa lebih diangkat lagi, nanti saya bisa sambungkan dengan teman-teman di plan misalnya untuk terkait itu, agar kita saling berdaya gitu. Itu mungkin Bu Diah, silakan Mas Irfan, Pak Irfan mau tambahkan. Oke, mungkin gini Pak, waktu itu kan ketika kencana ya, kebetulan kan kita diskusi dengan Pak Ivan Kemendagri ya. Nah, setelah Bintek itu ternyata pikiran kami di dalam kencana itu kegiatan SPM yang ada di BPBD dilimpahkan ke kecamatan. Pola pikir kami kan seperti itu. Ternyata setelah ngikut itu ternyata bukan. Kecamatan memilih salah satu dari SPM yang ada di BPBD itu membantu kegiatan BPBD untuk mensukseskan mau di mana nih, mau di mitigasi atau di daruratnya atau di KRB-nya atau di RPB-nya. Nah, setelah itu ya sudah, cuma kendalanya yang menggedok anggaran yang ibaratnya kalau gedok anggaran di dana desa itu kan di kecamatan, mungkin kan seperti itu yang mengesahkan ya. Cuma kemarin kita kalau di sini sudah singgung dengan Kabid Dinsos PMD. Di dalam penganggarannya dia sudah boleh dianggarkan di nomor di mitigasi, di darurat atau di bentuk kegiatan kebencanaan yang lain. Cuma kadang benturnya sama pendamping desa. Jadi kita perlu memahamkan pendamping desanya dulu. Jadi apa ini? Kita juga pendamping desa di tingkat kecamatan dan di desa pun dia juga masih bingung. Makanya ketika sosialisasi di sana kita kayak bingung nih, pendamping desa juga belum dengar ini anggarannya di-split di sini untuk apa. Akhirnya miskomunikasi ini yang seperti Pak Didin bilang, kayak lingkaran setan. Ya benar, karena instruksi di atasnya cuma nginstruksi ini untuk anggaran kebencanaan, ini bentuk kencana. Akhirnya nggak dijelaskan secara mendetail. Ini loh yang boleh dan enggak. Karena apa? Mereka juga takut dengan pemeriksaan gitu loh. Jadi makanya diselaraskan dulu dengan pendamping desa di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa supaya dia satu persepsi nih. Jadi kecamatan ketika maju untuk penganggaran tahun berikutnya RKA-nya, jadi dia bisa masuk nih, oh ini untuk anggaran mitigasi sekian, untuk ini sekian. Jadi kadang itu banyak desa yang menganggarkan kebencanaan di darurat akhirnya silva. Dan akhirnya bingung mereka, akhirnya nggak mau menganggarkan lagi. Nah itu yang mereka kebingungan di desa rata-rata seperti itu. Ya. Itu yang untuk di kencana kemarin. Terus yang di SPAB, kalau nggak salah kami sudah pernah diskusi dengan provinsi, memang sudah dibentuk sekbernya tapi tingkat provinsi ya Pak. Cuma mereka katanya karena Dignas ininya masrahkan ke BPBD, akhirnya kan juga bingung. Nah kan itu, jadi akhirnya ini mau jalan gimana kan gitu. Dan ternyata dia menyelesaikan file projectnya yang tingkat provinsi dulu lah. Makanya akhirnya di sini saya mencoba kemarin menganggarkan, ya sudah kita ngambil yang tingkat kabupaten, berarti SD dan TK, SD dan SMP, karena SMA ranahnya provinsi, biar diambil provinsi kan gitu. Jadi ya sama akhirnya kita sudah menganggaran, makanya kita diskusi dengan Seknas waktu itu juga sebelum itu sudah mau menganggarkan bentuk sekbernya itu Pak. Cuma kadang itu kita diskusi dengan pimpinan tertinggi itu agak utak-utak anggaran juga repot juga.
Mungkin itu. Kalau JCSR saya belum berani, Pak. Terus terang. Kalau di sini, Pak. Baik. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Irfan. Izin Saya menambahkan Mas Rangga? boleh saya tanya dulu Bapak Ibu yang lain ya, Pak Abdurrahman, Ya, Pak Dwi, Pak Ahmad Lubis, Pak Yulianti, apakah ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, silakan Bu Riza. Oke. Enggak, yang lain dulu barangkali ada. Oke. Sepertinya tidak ada, silakan Bu Riza. Baik Pak, Nun Sewu ini mungkin sebagai salah satu alternatif untuk memutus lingkaran setannya Pak Didin tadi. Ini betul-betul kami laksanakan Pak karena harus menutup target KKS Pak, Kabupaten Kota Sehat, di mana Destana itu minimal 50% plus 1. Sedangkan di kami kemarin Destana baru sekitar 5%, Pak. Jadi kita memang harus sprint, tidak hanya lari tetapi sprint. Nah, kami antar pimpinan ini bertemu Pak, yaitu Kepala Pelaksana BBBD dengan Kepala Dispermasdes. Mengingat anggaran di kami di pemerintah daerah yang melalui BBBD tidak tersedia untuk pembentukan Destana yang sedemikian banyaknya. Sehingga kita ngobrol dengan Dispermasdes bagaimana jalan keluarnya agar target dari KKS ini bisa kita penuhi. Nah, akhirnya dari Dispermasdes mengeluarkan fatwa bahwa semua desa harus menganggarkan untuk pembentukan Destana. Nah, sekarang kami sedang ngebut Pak pembentukan Destana. Setiap hari kita keluar, kita kebetulan ada 3 tim Fasdes, ada 3 tim fasilitator Destana yang lari-lari semua teman-teman kami ini Pak. Dan itu salah satunya bahwa memang antar pimpinan mungkin bisa kita manfaatkan untuk menjadi jalan keluar. Oke. Yang nyatanya memang terbukti bisa ada instruksi bahwa semua desa harus menganggarkan untuk pembentukan Destana. Nah, yang jadi masalah kelurahan Pak yang nggak punya dana desa. Baik. Akhirnya kami rembukan dengan provinsi, ada sharing dana Pak, sharing dana antara provinsi dan kabupaten untuk membantu kelurahan. Jadi tiga ini kelurahan, kemudian kabupaten dan provinsi untuk menanggung biaya pembentukan Destana. Kira-kira itu mungkin Pak Didin bisa lingkaran setannya bisa putus. Salah satunya begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Ini mohon izin karena kita sudah 1,5 jam gitu. Saya bungkus tadi closing, saya anggap closing dan salah satu jurus lah gitu ya dari Bu Riza bagaimana menarik stakeholder yang lain untuk turut membantu pencapaian di katakanlah tupoksi kita juga. Dan ya ini kita bisa bangun sama-sama. Masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya dan kita bisa juga buka sesi lah katakan begitu ya kalau misalnya nanti diperlukan. Tapi dengan metode desain mitigasi itu agar ada portofolio kita Ibu Bapak ya. Dan saya menangkap apa yang disampaikan Ibu Bapak semuanya adalah kalau kita anggap itu modalitas, apalagi kalau kita pahami ada di balik kesulitan, bersama kesulitan kan ada kemudahan, gitu. Bagaimana menemukan kemudahannya itu, gitu kan, dengan kita sama-sama diskusi lewat kelas mitigasi ini, Ibu Bapak ya. Untuk itu terima kasih sekali lagi, Ibu Bapak semuanya. Kita akan bertemu lagi di tanggal 18, nanti kami informasikan. Dan percakapan kita ini direkam, nanti bisa diakses di YouTube Tenggara Academy, dan juga Ibu Bapak bisa melihat diskusi-diskusi sebelumnya, termasuk dengan Pak Lilik, misalnya nanti bisa diakses juga. Dan mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama gitu ya. Jadi nggak sendiri lagi, nggak rasa sendiri tadi lingkaran setannya gitu misalnya. Terima kasih nih Pak Didin jadi kita breakthrough itu bareng-bareng gitu kan ya. Bismillah dengan Jadi icon. Tuhan gitu kan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Mohon izin kami tutup untuk pertemuan malam ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya, Ibu Bapak semuanya, kakak-kakak semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Santi, wabarakatuh. Santi. Terima Om, kasih, Pak salam Rangga. mitigator. Salam. Salam. Salam tangguh. 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 Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin kalau ada salahnya. Sama-sama Bu Dia. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Izin pamit ya Pak Ibu. Mundur.